Selamat siang, perkenalkan nama saya Maritima Renati. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah tentang uh, kesehatan reproduksi dalam perempuan. Itu kita mulai dari materi pertama. Yang pertama itu evidence based, asuhan, cash flow, dan KB. Yang pertama itu pengertian asuhan, cash flow, kesehatan reproduksi. Asuhan adalah asuhan yang diberikan kepada klien dengan menggunakan langkah-langkah pengkajian, menentukan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan dokumentasi. Yang kedua adalah ruang lingkup cash flow dalam siklus kehidupan seorang wanita secara lebih luas. Yang pertama itu kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Yang kedua keluarga berencana atau KB. Yang ketiga pencegahan dan penggunaan infeksi pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi atau ISR termasuk PMS, HIV/AIDS. Yang berikut adalah contoh gangguan kesehatan reproduksi. Yang pertama, kebutihan fisiologi. Ya, kebutihan fisiologi ini terjadi pada menjelang haid. Yang kedua, pada wanita hamil, dan yang ketiga pada wanita dengan keinginan seks meningkat. Ciri-cirinya itu yang pertama elastis, jernih, tidak berbau menyengat, dan tidak gatal. Yang kedua adalah keputihan patologis. Ciri-ciri adalah keputihan keruh atau kekuningan, terasa gatal, konsistensi encer atau berbau atau seperti susu. Ya, yang berikut adalah KB. Yang pertama, pengertian KB adalah suatu upaya yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran. Yang kedua adalah tujuan dari KB. Yang pertama, mencegah kehamilan dan persalinan yang tidak diinginkan. Yang berikutnya adalah alat-alat kontrasepsi, terutama IUD. Adalah alat yang dipasang dalam rongga rahim ibu, ada yang berbentuk spiral huruf T dan berbentuk kipas. Yang kedua adalah pil KB, adalah berisikan hormon estrogen dan progesteron, digunakan untuk mencegah terjadinya evaluasi dan mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak menembus ke dalam rahim. Yang kedua adalah KB suntik. KB suntik adalah obat suntik yang hanya mengandung progesteron, digunakan untuk mencegah lepasnya sel telur, menipiskan endometrium sehingga nidasi melekat, pertumbuhan hasil pembuahan terlambat, dan mengentalkan mulut rahim. Yang berikut kita masuk ke materi yang kedua, yaitu KB dan konsep kependudukan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di materi yang pertama, KB itu sendiri adalah suatu upaya untuk menjaga jarak interval kelahiran. Ya, berikutlah jenis-jenis alat kontrasepsi yang tadi saya sudah menyebutkan beberapa di materi yang pertama. Saya akan menjelaskan ulang di materi yang kedua ini. Yang pertama, IUD, alat yang dipasang di dalam rongga rahim ibu. Yang kedua, pil KB, adalah berisikan hormon estrogen dan progesteron yang digunakan untuk mencegah terjadinya evaluasi dan mengentalkan lendir mulut rahim. Yang ketiga adalah susuk. Susuk itu adalah suatu alat yang dimasukkan ke bawah kulit, misalnya pada lengan atas bagian dalam, digunakan untuk mencegah evaluasi, menebalkan getah serviks. Yang keempat adalah kondom. Ya, kondom adalah kontrasepsi tersebut terbuat dari karet tipis, biasanya digunakan oleh para lelaki. Gunanya untuk menghalangi masuknya sperma ke dalam rahim. Yang kelima adalah implan. Implan itu sama-sama seperti susuk. Itu suatu alat yang dimasukkan ke dalam kulit, misalnya pada lengan atas bagian dalam. Yang keenam adalah suntik. Ya, KB suntikan adalah obat suntik yang hanya mengandung progesteron, yang digunakan untuk mencegah lepasnya sel telur, menipiskan endometrium. Ya, yang berikut adalah konsep kependudukan. Ya, yang harus kita ketahui itu terlebih dahulu adalah apa sih itu kependudukan. Nah, jadi penduduk itu adalah setiap warga negara yang tinggal di daerah dalam waktu 6 bulan atau lebih tidak ada keinginan untuk menetap. Berikutnya kita masuk dalam materi ketiga, yaitu pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, tanpa alat dan menggunakan alat. Ya, kita masuk kepada bagian A, itu tanpa alat. Ya,
tanpa alat itu adalah KB alamiah. Ya, yang pertama profil dari itu KB alamiah yang pertama, ibu harus belajar mengetahui kapan masa suburnya yang berlangsung. Yang kedua adalah efektif bila dipakai dengan tertib. Yang ketiga adalah tidak ada efek samping. Dan keempat adalah pasang secara sukarela menghindari senggama pada masa subur ibu. Yang kedua adalah macam KB alamiah. Yang pertama metode kalender atau pantang berkala. Yang kedua metode suhu tubuh basal. Yang ketiga metode mukosa cervix. Dan keempat metode sitoremal. Ya, manfaatnya itu yang pertama, manfaat kontrasepsi yaitu yang pertama untuk mencegah kehamilan bila digunakan dengan benar. Yang kedua, membantu untuk mencapai kehamilan bila pasangan menginginkan kehamilan. Yang ketiga, tidak ada efek samping sistemik. Yang keempat, murah atau tanpa biaya. Yang kedua, manfaat non kontrasepsi. Ya, yang pertama meningkatkan keterlibatan suami dan keluarga berencana. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mempererat tanggung jawab kerjasama antara pasangan. Dan yang ketiga, menjalani komunikasi antar pasangan. Ya, yang kedua yaitu dengan alat. Ya, yang pertama mekanisme atau burial. Yang pertama kondom. Ya, kondom tidak hanya mencegah kehamilan, tetapi juga mencegah penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. Kondom akan efektif apabila pemakaiannya baik dan benar. Selain itu, kondom juga dapat dipakai bersama dengan kontrasepsi lain untuk mencegah PMS. Bagian A itu pengertian kondom. Ya, pengertian kondom. Kondom merupakan selubung atau saluran karet yang terbuat dari beberapa bahan, diantaranya latex atau karet, plastik atau vinil, atau bahan alami atau contohnya produksi hewani yang dipasang pada penis saat berhubungan. Yang berikut adalah jenis kondom. Ya, yang pertama kondom biasa, yang kedua kondom berkontur, yang ketiga kondom beraroma, dan yang keempat kondom tidak beraroma. Cara kerja kondom. Yang berikut adalah cara kerja kondom. Yang pertama, mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita, dan yang kedua sebagai alat kontrasepsi, dan yang ketiga sebagai perlindung terhadap infeksi atau transmikroorganisme penyebab PMS. Yang berikut adalah manfaat kondom secara kontrasepsi antara lain. Yang pertama, efektif bila pemakaian benar. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI. Yang ketiga, tidak mengganggu kesehatan klien. Dan yang keempat, tidak mempunyai pengaruh sistemik. Dan yang kelima, murah dan tersedia di berbagai tempat. Dan keenam, tidak memerlukan resep dan pemeriksaan khusus. Ya, yang berikut adalah manfaat kondom secara non kontrasepsi antara lain. Yang pertama, peran serta suami untuk ber-KB. Yang kedua, mencegah penularan PMS. Dan yang ketiga, mencegah ejakulasi dini. Yang keempat ada mengurangi insidensi kanker serviks. Dan yang kelima, adanya interaksi sesama pasangan. Yang keenam, mencegah imunoinfertilitas. Ya, kita lanjut yang kedua. Tadi kan yang pertama kondom, yang kedua bilar intravagina. Yang pertama tuh diafragma. Ya, kontrasepsi diafragma merupakan hal yang tidak biasa di Indonesia. Kontrasepsi ini adalah kontrasepsi barrier yang tidak mengurangi kenikmatan berhubungan seksual karena terjadi skin to skin, kontak antara penis dengan vagina, dapat meningkatkan frekuensi sentuhan pada G-spot dalam. Ya, keuntungannya pertama, bisa dipakai jauh sebelum koitus. Yang kedua, mudah dibawa dan nyaman. Yang ketiga, tidak mempengaruhi siklus haid. Dan yang keempat, tidak mempengaruhi kesuburan. Terus ada pun kerugiannya. Yang pertama, tidak melindungi dari HIV/AIDS. Dan yang kedua, butuh fitting sebelumnya. Dan ketiga, ada wanita yang tidak bisa muat atau fitted. Dan yang keempat, kadang pemakaian dan membukanya agak sulit. Kita masuk ke materi yang keempat.
yaitu kontrasepsi dengan metode modern. Ya, bagian A adalah kontrasepsi hormonal. Ya, dalam pembahasan kontrasepsi hormonal meliputi oral kontrasepsi, KB suntik, KB implan, dan KB IUD. Yang pertama adalah oral kontrasepsi. Kontrasepsi hormonal mempengaruhi yang pertama ovulasi, yang kedua implementasi, yang ketiga transformasi gamet, dan yang keempat fungsi corpus luteum, dan yang kelima lender cervix. Ya, kita masuk dalam poinnya, itu pil kombinasi. Ya, pil kombinasi itu yang pertama efektif dan reversible, yang kedua harus diminum setiap hari, dan yang ketiga pada bulan pertama efek samping berupa mual dan bercak yang tidak berbahaya dan akan segera hilang. Yang keempat, efek samping serius jarang terjadi, dan yang kelima dapat dipakai oleh semua ibu usia reproduksi, baik yang punya anak maupun tidak. Yang berikut kita masuk dalam jenis-jenis pil kombinasi. Yang pertama, monofasik pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron dalam dosis yang sama dalam 7 tablet tanpa hormon aktif. Yang kedua, bifasik pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet juga mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron dengan 2 dosis yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Yang ketiga, trafasik pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet juga mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron dengan 3 dosis yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Yang berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, menekan ovulasi, yang kedua, mencegah implementasi, yang ketiga, lendir cervix mengental sehingga sulit dilalui oleh sperma, dan yang keempat, pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu pula. Ya, manfaatnya yang pertama, memiliki efektivitas yang tinggi atau hampir menyerupai efektivitas tubektomi. Yang kedua, risiko terhadap kesehatan sangat kecil. Yang ketiga, tidak mengganggu hubungan seksual. Ya, yang berikutnya adalah di mana waktu kita mulai menggunakan pil kombinasi. Ya, yang pertama itu dapat digunakan setiap saat asal yakin tidak hamil. Yang kedua, bila pertama minumnya pada hari pertama sampai ke 7 siklus haid, di dalam kurungkan tidak memerlukan kontrasepsi tambahan. Yang ketiga, bila pertama meminumnya setiap hari ke-7 siklus haid atau dalam kurungkan jangan melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan metode kontrasepsi lain untuk 7 hari. Ya. Yang keempat adalah bila klien tidak haid atau amenorre, pil kombinasi dapat diberikan setiap saat asal diyakini tidak hamil. Yang berikutnya adalah pil oral progestin atau mini pil. Ya, pil oral progestin atau mini pil ini cocok untuk perempuan menyusui yang ingin memakai pil KB. Sangat efektif pada masa laktasi, dosis rendah, tidak menurunkan produksi ASI, tidak memberikan efek samping estrogen, dan efek samping utama adalah gangguan perdarahan, bercak atau perdarahan tidak teratur, dapat dipakai sebagai kontrasepsi darurat. Yang berikut adalah jenis mini pil atau pil oral progestin. Yang pertama, kemasan dengan isi 35 pil sama dengan 300 mg levonorgestrel atau 350 mg nelotridon. Yang kedua, kemasan dengan isi 28 pil, itu sama saja dengan 78 mg desegostil. Ya, yang berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium di dalam kurungkan tidak begitu kuat. Yang kedua, endometrium mengalami
transformasi sehingga implementasi lebih kuat. Yang ketiga, mengentalkan lender service sehingga menghambat penetrasi sperma. Yang keempat adalah mengubah mobilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu. Yang berikut adalah kontrasepsi suntikan. Ya, kontrasepsi suntikan adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormon kontrasepsi. Hormon jenis KB suntikan ini di Indonesia semakin banyak dipakai karena kerjanya yang efektif, pemakaian juga yang praktis, harga juga yang relatif murah dan aman. Ya, jenis KB suntik yang pertama, suntik per bulan atau contohnya Sislovem. Yang kedua, suntikan per 3 bulan, contohnya Depo-Provera dan Depogeston. Cara kerjanya itu yang pertama, menghilangi evulasi atau masa subur. Yang kedua, mengubah lendir serviks atau vagina menjadi kental. Yang ketiga, menghambat sperma dan menimbulkan perubahan pada rahim. Dan yang keempat, mencegah terjadinya pertumbuhan sel telur dan sperma. Dan yang kelima, mengubah kecepatan transportasi sel telur. Ya, yang berikutnya adalah kita membahas tentang KB suntik untuk 1 bulan. Ya, KB suntik untuk 1 bulan adalah jenis suntikan KB yang diberikan 1 bulan sekali dengan pemberian suntikan pertama sama dengan suntikan 3 bulan ya, yaitu setelah 7 hari pertama periode menstruasi dan 6 minggu setelah melahirkan. Kerugian dari suntikan 1 bulan ini, yang pertama, kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian. Yang kedua, harus kembali ke sarana pelayanan. Yang ketiga, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Dan keempat, permasalahannya berat badan merupakan efek samping tersebut. Ya, yang berikut adalah kerugiannya. Yang pertama, menurunkan jumlah darah haid setiap bulan, menurunkan nyeri perut. Yang kedua, mengurangi kemungkinan penyakit kurang darah akibat kekurangan zat besi. Dan yang ketiga, mengurangi tanda atau gejala sindrom haid. Dan yang keempat, dapat melindungi kemungkinan penyakit radang panggul dan kanker indung telur karena progestin menyebabkan mukus serviks menebal sehingga mempersulit 5 derajat Celcius dari suhu hari-hari sebelumnya. Yang kedua adalah memeriksa lendir untuk rahim. Pada masa subur, lendir mulut rahim akan terasa lebih encer. Kita bisa melakukannya dengan tes kesuburan dengan alat sederhana, contohnya seperti fertilitest. Alat tersebut mengukur hormon LH atau luteinizing hormonal, mengukur organisme hormonal atau hormon yang akan melepas jarak keadaan pertengahan siklus haid dan menyebabkan terjadinya ovulasi. Yang ketiga adalah memeriksa hormon HL dan progesteron. Memeriksa hormon LH dan progesteron bisa dilakukan untuk memastikan seseorang mengalami ovulasi. Yang berikutnya adalah cara menghitung masa subur ya. Dengan perhitungan masa subur, awal masa subur, kemudian hari pertama menstruasi ditambah dengan 12 hari puncak masa subur, kemudian hari pertama menstruasi tambah dengan 14 hari akhir masa subur, kemudian hari pertama menstruasi ditambah dengan 19 hari. Yang kedua adalah pemeriksaan masa subur. Yang pertama, pemeriksaan darah rutin. Yang kedua, USG rahim dan indung telur. Yang ketiga adalah pap smear, dan yang keempat adalah hysterosalpingografi. Yang berikut adalah asuhan yang diperlukan pada masa subur. Yang pertama, kalsium. Yang kedua, zat besi. Dan yang ketiga, mangan. Dan keempat, zinc. Yang kelima, asam folat. Dan yang keenam, omega. Ya, berikutnya kita masuk dalam materi yang ketujuh, yaitu
kondom, sub kondomnya. Seperti yang sudah dijelaskan di materi-materi sebelumnya, pengertian kondom itu merupakan metode kontrasepsi yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Kondom pria itu digunakan di penis, itu kebanyakan digunakan oleh pria dan digunakan itu di penis pria yang sedang, bagi pria yang sudah sedang ereksi dan secara fisik menghalangi sperma yang diejakulasi agar tidak masuk tidak memasuki tubuh pasangan seksual. Yang kedua adalah cara kerja dari kondom itu. Yang pertama, menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang sperma tersebut tidak tercurah ke saluran reproduksi perempuan. Yang kedua adalah mencegah penularan mikroorganisme dari satu pasangan ke pasangan yang lain. Ya. Poin yang berikutnya adalah manfaat kondom. Ya. Yang pertama, efektif bila digunakan dengan benar. Yang kedua, tidak menggunakan produksi ASI. Yang ketiga, tidak mempunyai pengaruh sistemik. Yang berikut adalah kekurangan dari kondom itu sendiri. Yang pertama, efektivitas tidak terlalu tinggi, dan yang kedua, agak mengganggu hubungan seksual, dan yang ketiga, harus selalu tersedia setiap kali melakukan hubungan seksual. Yang berikut adalah cara pemakaian kondom. Yang pertama, kondom dilepas sebelum penis melembut. Yang kedua, gunakan kondom hanya satu kali pakai, dan yang ketiga, buang kondom bekas pakai pada tempat yang aman. Ya, kita masuk dalam materi ke-8, yaitu sub kontrasepsi pil KB. Pil KB ini sendiri juga sudah dijelaskan di materi-materi yang sebelumnya, tapi di sini akan dijelaskan ulang. Pengertian kontrasepsi pil KB itu adalah obat yang terbentuk pil, tablet atau kapsul yang berisi hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah timbulnya kehamilan dengan cara peroral. Yang kedua, atau macam-macam pil KB itu yang pertama itu tipe kombinasi, yang kedua tipe urutan, yang ketiga adalah tipe berangkai. Yang poin berikutnya adalah manfaat pengguna pil KB. Ya, yang pertama, tidak mengurangi ASI. Yang kedua, nyaman dan mudah digunakan, dan yang ketiga, hubungan seksual tidak terganggu, dan yang keempat, kesuburan cepat kembali, dan yang kelima, efek sampingnya sedikit, dan yang keenam, mengurangi jumlah darah haid. Yaitu yang berikut adalah keuntungan dari keuntungan dari kontrasepsi pil itu. Yang pertama, kontrasepsi yang sangat efektif. Yang kedua, tidak mengganggu senggama. Yang ketiga, siklus haid jadi teratur. Efek samping dari pemakaian pil KB itu, yang pertama, rasa mual, sakit kepala, nyeri pada payudara, rasa mual kadang disertai muntah, diare, dan perut terasa kembung. Yang berikut adalah cara pemakaian pil KB. Yang pertama, sebaiknya diminum setiap hari, lebih baik pada saat yang sama serta setiap hari. Yang kedua, pil pertama diminum pada pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Yang ketiga, sangat dianjurkan penggunaannya pada hari pertama haid. Ya, kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu kontrasepsi suntik. Ya, kontrasepsi suntik itu juga saya tadi sudah menjelaskannya di awal, tapi di sini akan menjelaskan ulang. Pengertiannya itu adalah suatu cara kontrasepsi dengan jalan penyuntikan sebagai usaha pencegahan kehamilan berupa hormon progesteron dan estrogen pada wanita usia subur. Ya. Yang kedua adalah jenis kontrasepsi suntik. Yang pertama, suntik per bulan. Contohnya itu Soliform. Yang kedua, suntik per 3 bulan. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk dalam kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari KB suntik ini tidak mengganggu kelancaran air susu ibu atau ASI, kecuali KB yang untuk suntik kecuali Silofen. KB suntik juga dapat melindungi ibu dari anemia atau kurang darah.
terus memberikan perlindungan terhadap radang panggul dan untuk pengobatan kanker bagian dalam rahim. Ya, dan ada pun juga ada kelebihannya dan ada pun juga kerugiannya. Ya, kerugiannya itu yang pertama, gangguan haid. Yang kedua, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Yang ketiga, terlambatnya kembali kesuburan yang setelah penghentian pemakai. Dan yang keempat adalah permasalahan berat badan yang merupakan efek samping tersering. Ya, itulah pereviewan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih. Selamat siang.